Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahur yang luar biasa Saya ngajak ini. sahur bareng-bareng. Ji, Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum. Sedekah nih. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ji, ini kenal ya? Ini chef yang di TV-TV itu kan? Iya nih kayaknya. Yang dulu di TV-TV. Oh, tahu. Dulu TV-TV. Chef Haryo aku. Oh iya benar. benar-benar. Chef Aryo bawa apaan sih? Bawain ini makanan untuk kita nikmati bersama di sahur ini. Masya Allah. Ini ada Cocok ada sapi ini. lada hitam. Iya, yang satu Kemudian apa nih? juga ada ayam belado. Ayam belado. Oke kalau gitu Pak Ustadz, yuk Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Chef Aryo nih. Ya, rezeki anak soleh ini. Masya Allah. Masih ingat dengan Haryo Pramu alias Chef Haryo? Ya, chef yang satu ini dikenal banyak orang, terutama semenjak dirinya menjadi pembawa acara masak di layar kaca. Tapi itu dulu, setelah menghilang cukup lama dari layar kaca, chef yang biasa memasak di alam terbuka dengan aneka bahan sederhana ini kini tampil berbeda. Tampilannya terlihat berbeda dengan konsep dirinya saat tampil di televisi. Lalu, apa yang menyebabkan chef bertubuh tinggi besar ini berubah 180 derajat? Lantas, kemanakah ia pergi selama ini? Mari kita simak langsung dalam obrolan ngopi Ramadan pagi ini. Ya, Kemana aja sih Mas Aryo? Iya. Kemana aja? Kayaknya itu nggak pernah kelihatan di TV ya. Ya. Jadi TV itu bagi saya ada etalase saja, tapi kegiatan saya sebenarnya sebagai konsultan restoran. Oh, Masya Allah. Nah, saya buka konsultan iya, restoran. dan juga saya buka usaha juga. Gitu. Oh gitu. Iya. Terus maksudnya sekian lama itu ada something nggak sih yang maksudnya Wah, bukan banyak cuma waktu. karena menjadi konsultan ya gitu. Ya tapi banyak waktu yang saya lewati ya. Heeh. Apa namanya hal yang terbesar dalam hidup saya adalah saya kemarin baru operasi jantung kan. Operasi Oh, jantung. operasi jantung. Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu baru ya. Penyebabnya apa? Darah tinggi, kemudian pecahnya pembuluh darah besar yang disebut dengan aorta. Jadi penyakit saya namanya disseksi aorta, kronik dibagi tipe A Stanford. Itu karena kelamaan darah tingginya itu? Ya, apa jadi puncak saya tidak teredukasi tentang akibat dari darah tinggi. Dan saya justru berolahraga sangat keras. Akhirnya suatu pagi meledak Allah Rabbi. pipa pembuluh darah besar. Akhirnya saya memberanikan diri dengan setahun menjalankan sholat istiqoroh, Masya minta Allah. kecondongan hati untuk berani maju di meja operasi. Karena Ya Allah. tingkat keberhasilannya dengan tingkat kegagalannya sama besar. Heeh. Tapi kalau saya tidak memilih operasi, ya saya masih ada kesempatan hidup kalau saya memilih operasi. Tapi kalau tidak operasi, saya lambat laun akan Kalau gagal berarti meninggal ya. gitu. Iya. Berarti ini Jadi ini pertarungan memang- antara hidup dan mati di saat Iya. operasinya ya. Jadi memang masa-masa yang sulit buat saya pada waktu itu, berani untuk ke meja operasi itu akhirnya Allah kasih saya tauhid, keyakinan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tiada Allah, tidak Iya, apapun Tuhan yang selain, beriksa hanya kepada Dia. Mas Aryo, sorry nih, aku mau nanya dulu. Ini sebelum kita bahas tentang Iya. tauhidnya ya gitu. Itu ada nggak sih kayak pengaruh makanan terhadap darah tinggi gitu ada ya? Darah tinggi itu is gifted, Heeh. seperti sebuah penyakit yang memang ada di badan kita gitu ya. Jadi bakat lah begitu. Dan darah tinggi tidak bisa disembuhkan, Oh, gitu. tapi dikontrol. Oh, kita yang ngontrol. Iya. Nah, kan? Kemudian darah tinggi itu juga disebut populer dengan istilah silent killer. Silent Pembunuh killer. yang tidak ada cirinya, tidak ada Iya. rasanya. Bayangkan, dalam keadaan saya push up 1 hari 300 kali, dan olahraga saya juga tinju, dan badan sangat bugar, tangan saya dulu segini, gede. Ya kamu pernah lihat saya Iya, dulu iya, ya, iya. beberapa Itu tahun lalu. motor-motoran kan kita. Besok paginya dar serangan. Enggak. Nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada. Enggak, biasanya kan orang umum ya, maksud saya ini stigma yang ada, biasanya ada pusing kayak, ada susah Ya, tidur kayak apa Itu gitu. abai, saya abai, Oh. karena saya tidak teredukasi tentang darah tinggi. Oh. Jadi pentingnya mengetahui darah tinggi itu 140/90 adalah batasan normal menuju darah tinggi, dan Iya. itu harus dipahami oleh banyak orang, gitu. Mm. Nah saya sudah lewat dari 140/90. Oke. Harusnya saya mengkonsumsi obat
penurun darah tinggi, tapi saya abai. Oke. Karena saya tidak teredukasi. Dan itu banyak sekali orang-orang yang tidak teredukasi tentang darah tinggi tadi. Chef, nah ini makanan ini gimana nih Chef? Ini bikin darah tinggi apa enggak sih? Jadi makanan itu Heeh. semuanya sehat. Semua sehat? Dengan syarat halal. Oh, Masya Allah. Jadi semuanya Iya. ya? Dan jumlahnya kita harus, jadi makan itu sebenarnya Pastor lebih tahu ya, makan itu secukupnya. Secukupnya? Hanya untuk menegakkan tulang belakang. Oh, I see. Hanya untuk hidup. Kemudian sudah, kita tidak boleh menjadi hedon, menjadi euforia, berlebihan, bersahur, takut lapar, kita banyak-banyak. Iya. Nah, buka ini kita kayak langsung seru ada banget nih. poin. Pak Ustadz nih Dua untuk poin. kita bahas, tapi sebelumnya, Oke. nah, kita mau makan dulu nih Pak Ustadz nih. Ayo, nasinya ini sambil- keburu Tapi sebelum dingin. makan kita harus tahu satu, makanan itu halal dan Halal. thayyib. Benar. Iya. Halal itu secara agama bagaimana zatnya dan cara mencarinya. Oke. Tetapi juga thayyib. Thayyib Iya. itu higienis. Thayyib itu apa? Healthy. Metode. Thayyib itu ya. Oh, Jadi itu baik ya? iya, artinya itu halal, tapi kalau makannya berlebihan menjadi tidak thayyib. Betul. Nah, jadi maka konsepnya nanti saya akan jelaskan NPI. Habis kita makan ya? Iya, NPI. Nikmati, batasi, imbangi. Wah, luar biasa. Ji. Wah, ini udah ada piring. Yuk, Pak Ustadz silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz dulu, Pak. silakan. Ini makanan Jawa, Pak. Iya. Silakan. Ajaran ibu saya ini. Iya. Kok tahu kalau narsumnya saya Masya jadi pakai Allah. makanan Jawa. Iya, Allah sudah atur pertemuan kita hari ini. Kalau kita berbuka itu dengan makanan disunahkan ya, Iya. bukan kok itu dilarang. Ini makanannya Disun- murni iya, ya, Ustaz? disunahkan dengan Oh iya. Oh, saya mengerti. Kalau esensi kesehatannya adalah bahan makanan yang belum terkena api itu mendapatkan 100% nutrisi Iya. yang masih utuh. ya itu. 100% serat yang masih terjaga secara alami dan itu baik untuk tubuh. Karena dalam prinsip masak semakin pendek bahan makanan itu dimasak atau diolah maka dia semakin sehat.